penyerahan kuda ini seperti apa? Eh, jadi untuk baca kampung kabur ini sebenarnya sudah kurang lebih 3 bulan ya desa berada di, tetapi secara resmi baru diadakan hari ini, hari Senin tanggal 25 September 2023, penyerahan dari saya sebagai pendiri Pondok Baca Kampung Kabur kepada pihak desa, dalam hal ini PJ Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Waipar, dan disaksikan oleh masyarakat Desa Waipar. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mengucapkan lipat terima kasih kepada pihak donatur, ada LDPD, ada Dana Indosiana, ada Dirjen Kebudayaan, dan juga ada Pustaka Bergerak Indonesia, yang mana kuda ini disupport oleh para donatur ini. Kuda ini saya harapkan supaya bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk mendistribusikan buku-buku dari satu dusun ke dusun yang lain, dari kampung satu ke kampung lain di desa Waipar untuk kepentingan pendidikan, khususnya untuk anak-anak yang adalah generasi emas bangsa Indonesia ini. Kita lihat bahwa kondisi geografis dan topografi Kabupaten Sika, khususnya di desa Waipar ini, Kecamatan Talibura ini, untuk kondisi jalannya sangat sulit dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, apalagi di musim kemarau. Sehingga alternatif kita yang paling baik ya dari sisi transportasi dari kami Pondok Baca Kampung Kabur, yaitu kuda, seekor kuda begitu, untuk dijadikan kuda pustaka. Kenapa? Kajuan ini, desa Waipar ini sudah kali ketiga yang saya datang kunjungi tempat ini, khususnya kunjungi anak-anak, adik-adik kita. Sehingga kondisi jalan baik di musim kemarau maupun di musim hujan kemarin saya sudah mengalami, sehingga saya tahu persis situasi kondisi jalan di desa ini, sehingga saya lebih cenderung lebih jatuh cinta untuk menyerahkan atau kuda pustaka ini beroperasi di desa Waipar. Apa harapan Pak Yanto? Harapan saya agar kuda pustaka ini betul-betul dimanfaatkan sesuai tujuan kita, yaitu untuk mendistribusikan buku-buku, yang mana buku-buku ini juga tetap dari Pondok Baca Kampung Kabur atau dari individu manapun yang mau membantu anak-anak kita di sini di desa Waipar. Kayak itu lihat minat baca siswa di Sika ini sampai saat ini seperti apa? Sampai sekarang ini ya sebenarnya minat baca sangat tinggi sebenarnya. Minat baca adik-adik kita sangat tinggi, tetapi media atau fasilitas yang sangat minim. Dalam hal ini buku-buku, ya, buku-buku pelajaran. Ya. Kalau yang selama ini Pondok Baca Kampung Kabur berikan ke sekolah-sekolah, hampir kurang lebih 400 sekolah yang sudah kami kunjungi, itu buku-buku dari One Hope Indonesia menjadi donatur tetap Pondok Baca Kampung Kabur. Sehingga untuk buku-buku pelajaran lebih khusus untuk anak-anak SD itu sangat minim sekali. Oleh karena itu mungkin ini menjadi perhatian kita bersama, dalam hal ini pemerintah. Oke, sudah berputar lebih di 400-an sekolah. Ya. Apa yang Pak Yanto hadapi dengan minat baca di Kabupaten Sika yang saat ini masih sangat minim? Apa yang kendala apa yang dihadapi di lapangan? Yang paling sangat riskan itu adalah penyediaan buku-buku sangat minim. Bahkan sekolah-sekolah di kota juga buku-buku bacanya juga tidak ada, walaupun mereka punya perpustakaan, tetapi perpustakanya lemarinya kosong. Itu di kota. Bagaimana dengan di desa-desa? Jadi penyediaan buku-buku sangat minim. Oke, terhadap minat baca siswa, karena hari ini kan anak-anak dihadapkan dengan gadget. Bagaimana memotivasi supaya mereka punya minat baca itu tetap melihat buku sebagai jendela dunia? Iya. Jadi strategi saya atau agenda saya ketika saya mengunjungi sekolah-sekolah itu, yang pertama saya mengajak mereka untuk mendengar cerita dongeng. Jadi saya membawakan dongeng. Jadi anak-anak tidak serta-merta kita memanggil mereka, ayo mari kita membaca, tetapi ada strategi lain yang mana kita memancing mereka untuk bisa mengenal lebih dekat buku, atau mereka lebih cenderung membaca buku, sehingga mengantar mereka untuk
lebih jatuh cinta dengan buku, membaca buku, yaitu saya mendongeng. Itu salah satu strategi saya. Yang kedua, kita dihadapkan pada era digitalisasi. Bagaimana saya memberi motivasi bahwa ketika adik-adik sering atau senang menggunakan HP, bermain HP, game online atau Facebook atau TikTok atau apa, itu akan berpengaruh dengan kesehatan mata. Mata akan kabur, mata akan buta. Itu yang pertama. Yang kedua, aliran darah akan terganggu. Yang ketiga, ingatan anak-anak akan lemah, lemot ketika mereka sering bermain HP, menggunakan HP. Yang keempat, sikap egois mereka akan semakin tinggi. Jadi saya sarankan adik-adik, lebih baik adik-adik membaca buku-buku manual yang dari sekolah ya, atau dari guru-guru. Dan untuk adik-adik yang beragama Katolik, saya sarankan untuk mereka rajin membaca Alkitab. Sementara di sekolah-sekolah Muslim, saya arahkan mereka untuk rajin membaca Al-Quran. Oke, Pak Yanto, kendala yang dihadapi sudah dijelaskan dengan baik. Minat baca anak-anak itu menurun, apakah dipengaruhi oleh anak-anak itu sendiri atau mungkin kurangnya perhatian dari guru-guru yang mendorong siswa untuk membaca, atau apa yang terjadi ini sebetulnya, fenomena apa ini? Fenomena yang terjadi sekarang ini ya kehadiran teknologi HP ya. Jadi kadang-kala kita lepas kendali. Orang yang peran paling pertama, paling penting adalah orang tua. Rumah adalah sekolah yang pertama. Jadi orang tua harus sebagai pemegang kendali. Jadi sekolah ini adalah rumah kedua. Jadi orang tua berperan penting sehingga HP itu digunakan ketika ada tugas atau ada sesuatu yang diberikan dari sekolah. Setelah itu mungkin dikembalikan ke orang tua. Jadi jangan lepas kontrol. Anak-anak jangan selalu dibiarkan mereka memegang HP. Jadi ketika mereka pegang HP, minat baca untuk buku manual itu sangat susah sekali. Mereka lebih senang dengan mereka punya dunia game, dunia TikTok, dunia Facebook, dan mereka lupa memegang HP. Sehingga untuk sekolah-sekolah di pedesaan atau di pedalaman, saya sering katakan bahwa lebih baik kita bangun jembatan, benteng, sehingga kemajuan teknologi atau budaya-budaya dari luar gitu kita bisa membenteng itu, sehingga anak-anak tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya dari luar. Oke, hari ini peran dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikat terhadap memotivasi minat belajar, minat membaca siswa-siswi di Kabupaten Sikat seperti apa? Pengalaman dari Om Yanto sendiri? Selama ini Pondok Baca Kampung Kabur lebih intens berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika. Untuk Dinas Pendidikan, memang selama ini juga kita bangun komunikasi dengan kepala dinas yang lama, tetapi untuk yang baru ini kita belum ketemu. Sehingga harapan saya supaya sebenarnya ini pemerintah harus jemput bola kepada kami ya, pegiat-pegiat literasi, pekerja-pekerja sosial. Jadi pemerintah tidak tutup mata untuk kami, melihat kami sebelah mata, tetapi kami adalah mitra sebenarnya. Harus rangkul kami, memanggil kami. Bagaimana ini? Apalagi kami lebih banyak ke lapangan, sehingga kita tahu situasi persoalan adik-adik di lapangan seperti apa, di desa seperti apa begitu. Seharusnya mereka ketika sudah lihat di media sosial gencar sekali saya muat kegiatan saya, seharusnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sika, Dinas PKO, harus memanggil. Selama ini kan tidak. Selama ini kan membiarkan kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Apalagi pekerja sosial yang notabene lebih banyak dukanya, bukan sukanya tapi dukanya. Dalam hal ini lebih ke soal finansial, bagaimana dana operasional. Itu juga sangat memprihatinkan. Apalagi ini lebih banyak kita mengeluarkan Gojek sendiri. Begitu. Siap. Kegiatan hari ini. Jadi baik, untuk kegiatan hari ini sebenarnya memang sudah lama dan kita merasa terbantu. Kalau memang tidak ada kuda pustaka, kita berharap bahwa ada kendaraan roda 2, namun itu dengan kita lihat dengan akses jalan saja sudah tidak memungkinkan. Lalu kemudian kuda pustaka ini sangat mudah karena memang dia bisa melewati dari 3 dusun ini, akses jalan yang tidak memungkinkan. 3 dusun ini maksud kita bahwa di 3 dusun punya PAUD sendiri, sehingga dia lebih memudahkan untuk transfer buku-buku ini melalui kuda pustaka. Oke, tadi Pak Babdesa, Pak PJ menyampaikan cukup menarik bahwa menghimbau masyarakat untuk tidak melihat Om Yanto ini sebagai seorang caleg atau seorang politisi, sehingga melihat Om Yanto ini sebagai seorang penggiat literasi.
apakah pernyataan itu memang apa memang karena melihat kondisi dekat-dekat dengan pemilu atau bagaimana? Jadi baik, yang tadi saya menyampaikan tadi, dan itu benar-benar bahwa tidak ada nuansa politik, dan bukan di pada penghujung atau pada tahun politik. Memang gerakan sosial kemanusiaan itu dia tidak melihat bahwa ini tahun politik atau jangan politik secara nasional, urusan kepala desa juga tidak. Dan ini adalah murni memang dibuktikan dengan Prianto ini tidak masuk dalam daftar caleg. Kalau daftar caleg ya saya juga takut sebagai pemerintah desa, pimpinan wilayah, saya takut bahwa kita bermain politik. Tetapi ini benar-benar gerakan sosial kemanusiaan, bagaimana membuka jendela pendidikan untuk anak-anak kita. Tadi Pak Yanto sudah jelaskan bahwa zaman ini zaman digital, anak-anak lebih senang TikTok dan lain-lain. Tetapi bagaimana jangankan cerita rakyat saja mereka sudah tidak tahu, cerita rakyat saja, cerita, apalagi buku-buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Dan ada beberapa buku yang diterbit atau didatangkan oleh Pak Yanto itu cocok dengan kurikulum. Ada yang K13 sudah cocok, saya lihat, dan ini benar. Itu kita apresiasi. Harapan Pak PJ untuk Harapan kita ke depan itu adalah anak-anak, yang pertama dari sisi kalau zaman digital HP dia terhindar dari hal negatif, tetapi dari sisi manual hal positifnya bagus. Hal positifnya bahwa anak-anak bisa terbiasa, termotivasi dengan membaca, lalu kemudian bisa mengenal bagaimana